Oke, di luar Perisic menurut gue dua yang terbaik adalah Hakan Calhanoglu dan si siapa? Di Marco. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Jerewetin Inter. Yah, gila. Tadi malam stres banget, tapi untungnya kita menang. Ini adalah Coppa Italia kita dari 11 tahun ini ya. Sudah 11 tahun kita nggak juara. Terakhir kali kita menang lawan Palermo 3-1. Sebelumnya lagi kita menang lawan Roma 1-0. Sudah sangat lama banget terakhir kali ketika Ranocchia jadi kapten kalau nggak salah. Tadi malam, waduh, itu udah kita unggul cepat 1-0. Tendangan Barella dari luar kotak penalti menurut gua itu sulit banget dihalau sih. Itu kalau Inter yang kebobolan macam gitu, gue yakin orang-orang bilang Handa Plongo, bilang andai kita punya kiper hebat. Buktinya ya Perin juga kayak gitu tuh, parah sih Barella tuh. Kombinasi antara akurasi dan power. Kemudian di babak pertama Vlahovic sempat ada peluang, tapi Handanovic bermain cukup bagus. Tetapi di awal babak kedua itulah pentingnya 15 menit awal babak kedua untuk mengembalikan keadaan, dan Juve justru balik unggul 2-1 dan stres banget, parah. Serangan balik ke Juve cuma lewat 3 pemain tuh, Morata, Dybala, Vlahovic. Itu gue berharap banget sih Dybala bisa ke Inter karena memang fungsinya jemput bola, terus menarik penyerang back lawan sampai ke tengah lapangan, tapi dia masih bisa ngalirin bola. Sementara Zeko, Lautaro semalam menurut gue tuh penampilan terburuk mereka berdua sih. Selama ini penampilan buruk mereka gue lihat dari indikatornya mereka nggak bisa menyelesaikan peluang. Cuma tadi malam ya ampun, nahan bola enggak, ngalirin bola enggak ada link up-nya sama sekali. Parah sih Zeko, Lautaro tadi malam. Kemudian Vlahovic gayanya udah tengil banget, sebel banget ngeliat gayanya Vlahovic. Terus yang golnya Alexandro juga itu karena Handa nepisnya kurang sempurna, tetapi untungnya kita dapat pelanggaran berawal dari Dumfries crossing. Gue pikir ketinggian, masih dapat diambil Perisic, terus Lautaro dijatuhin. Banyak yang ini lagi banyak nih perbincangan itu Lautaro sebetulnya foul nggak sih? Ya itulah teman-teman. Jadi sekarang itu tim yang kalah mutungnya lebih lama dibandingkan selebrasi kemenangan. Ini bisa-bisa dibahas 7 hari 7 malam, sementara kita udah nggak bahas-bahas lagi. Tapi kalau menurut gue teman-teman, silakan kita berpesta dulu, kita senang-senang dulu, karena lihat aja pemain Inter pada ngerokok, anjir, ngerokoknya ada yang gede, ada yang kayak cerutu gitu, ada yang kecil, ada yang kayak rokok orang Indonesia, kayak Sedo ikut-ikut ngerokok, ikut-ikut buka baju, busetnya keringetan juga enggak, tapi dia bawa istrinya juga ya, bawa keluarganya, banyak yang bawa keluarga kayak Vidal juga, istrinya kayak Sedo cantik anjir. Terus apalagi penaltinya Hakan menurut gue salah satu penalti terbaik yang pernah gue lihat, situ ke sudut, parah. Tapi Perisic sekali lagi kayak doping tuh orang tuh, gila sih. Kaki kanan penalti bagus, tendangan dari luar kotak penalti kaki kiri, ini Gosen nasibnya entah deh, itu nasibnya bakal seperti apa, tapi semoga cepat-cepat diperpanjang ya teman-teman ya. Salah satu kesalahan menurut gue dari Juventus adalah ketika mereka menarik Lord Bernardeschi diganti Bonucci, itu memang udah Juventus banget. Itu situasi yang Juve banget. Unggul kemudian bertahan. Mereka lawan Venezia Salernitana aja begitu, gimana ngelawan Inter. Dan gue sempat khawatir nih, wah gila Juve udah numpuk pemain di belakang, bisa nggak ngebongkar. Tetapi ternyata justru Inter kan memang suka tim-tim yang bermain defense-nya terlalu dalam. Makanya melawan Inter tuh sukanya high pressing karena Inter kerap kesulitan kalau Brozo di pressing kan. Di awal di babak pertama pun Juventus ngepressing banget, Rabiot ngepressing Brozo, terus Zakaria ngepressing Barella, kan dua orang itu dipressing mulu. Tapi ketika mereka unggul, mereka justru bertahannya lebih ke dalam, dan kesalahan terbesar mereka adalah ganti Zakaria pakai Locatelli. Locatelli nggak fit, jadinya yang Rabiot yang pontang-panting parah banget untuk untuk menghalau serangan Inter dari lini tengah. Puncaknya itu si Lautaro yang sekarang masih dibahas itu foul apa enggak. Kalau dilihat-lihat kakinya Lautaro emang keselimpet, tapi beda banget sama kasusnya Cuadrado Perisic dulu. Kalau si Cuadrado kan Perisicnya di samping, jadi dia kakinya emang sengaja ke Perisic. Kalau ini kan di belakangnya, anjir, gimana caranya Lautaro itu kelihatan Lautaro mau ngelangkah keselimpet. Setelah kita 2 sama,
masuk ke perpanjangan waktu. Nah itu titik yang menjadi perbedaan antara Juve dan Inter. Juve masukin Ken dan Pellegrini, sementara Inter di akhir 90 menit masukin Alexis Sanchez dan Vidal untuk perpanjangan waktu. Jelas berbeda lah, Alexis Vidal udah veteran, juara di Copa America lebih dari 1 kali, juara di klub-klub lain. Jadi ya akhirnya jadi pembeda di extra time ya kualitas dan staminanya sih. Si Cuadrado udah gue liat udah gak kuat banget, Dybala juga udah diganti, Chiellini udah keluar, jadi pertahanannya relatif udah hancur. Catatan menarik apa ya teman-teman yang ada di pertandingan kali ini? Ya Inzaghi akhirnya menang lebih banyak gelar dibandingkan Conte musim ini. Ini gelar keduanya dalam satu musim dan gue jadi agak lega nih, perihal Scudetto jadi lebih enteng. Toh kita udah juara Coppa gitu ya. Jadi kita dapat 2 gelar juara dibanding Milan. Gue yakin gak cuman kita sebagai fans yang lebih tenang, para pemain juga lebih enteng. Jadi semoga 2 pertandingan sisa nanti tanpa beban dan pressure akan ke Milan. Terus apa lagi? Oh ya, ini kita lihat statistiknya. Shot on targetnya Juve 7, Inter 8. Off targetnya kita 2, Juve 5. Block shotnya kita 6, Juve 7. Ball positionnya teman-teman kita 62%. Emang gila ya. Terus ada expectednya itu non penalti kita 0 tapi bisa sampai ngegolin banyak banget. Berarti kita sudah 2 trofi di 2022 ini. Dan salah satu yang terbaik selain Perisic menurut gua, Perisic udah extraordinary lah. Dia terpilih sebagai MVP, pemain terbaik final Copa ini. Tapi oke, di luar Perisic menurut gue salah satu 2 yang terbaik adalah Hakan Çalhanoğlu dan Di Marco. Hakan Çalhanoğlu menunjukkan kembali kelasnya bahwa dia selalu step up, selalu unjuk gigi ketika melawan partai-partai besar. Total di catatan dia sudah mencetak 20 gol dan assist kombinasi di setiap partai besar. Lawan Milan 4 pertandingan musim ini dia ada 2 gol plus 2 gol plus assist. Kemudian lawan Napoli juga 2 pertandingan 2 gol plus assist. Lawan Juve 4 pertandingan. Gila, kita 4 pertandingan musim ini 2 gol plus assist. Berarti kita ngalahin Juve 3 kali ya musim ini. Parah. Terus lawan Roma 2 pertandingan ada 4 gol 4 gol dan assist. Jadi Hakan Çalhanoğlu musim ini selalu ini sih big game player banget. Di Marco yang menurut gue luar biasa ketika dia datang, dia memecah konsentrasi dari si Cuadrado sih. Dia jadi bingung Cuadrado kan mau jaga Perisic apa jaga Di Marco nih. Kelebihan Di Marco memang dari sisi nyerangnya. Jadi kalau bertahan dia bikin lemah ya memang betul. Tapi nyerang ya jelas dia memberikan dimensi yang berbeda. Dia bisa nusuk, dia bisa crossing, bisa ke tengah juga, ngasih shoot juga, bisa free kick dan corner kick juga. Luar biasa banget. Dan ketika kemarin perayaan kan dia yang mimpin kurva kurva North untuk ini kan, yel-yel kan. Jadi memang dia darahnya hitam biru banget ya. Kemudian Dufray di konferensi pers dia bilang I always try to give my best. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan saya selalu memberikan yang terbaik dari diri saya dan akan terus melakukannya. Dufray tadi malam bikin salah satu foul-nya si De Ligt ya. Akhirnya kita dapat penalti. Gimana sih ngomongnya De Ligt ya? Betul gak sih? Dufray banyak diragukan, memang dia inkonsisten, tapi ketika lawan klub-klub besar dia selalu bagus sih. Giroud waktu menang 3-0 juga dia yang ngebungkus. Waktu kita menang sebelumnya lawan Juve juga dia Vlahovic dibungkus. Berarti Inter mematahkan dominasi Juventus Scudetto, mematahkan dominasi Juventus di Super Cup, mengalahkan Juventus di stadion mereka, kemudian tadi di Coppa Italia. Jadi si Inter dan khususnya Simone Inzaghi dan Conte ini berarti yang benar-benar membuat tren baru dari sejarah Serie A. Dan kalau ngomong-ngomong Perisic, gue inget banget dulu dia pernah bermasalah kan sama Icardi, yang Icardi minta berantem lah mereka, satu minta beli sayap baru, yang pemain sayap minta beli penyerang baru. Terus banyak yang bilang Perisic lebih baik buang Perisic. Akhirnya kita malah buang Icardi dan ternyata jadi ini banget sih. Jadi kita beruntung banget sih Perisic. Semenjak waktu di musim pertamanya Conte, dia kayaknya terlalu ego ya, nggak mau jadi wingback. Dia akhirnya ke Munchen pun kan dia nggak jadi wingback, dia jadi cadangan juga, tapi mainnya jadi attacking winger. Tapi akhirnya dia dapat Liga Champions, dapat Liga Jerman. Mungkin karena itu dia ngerasa ya udahlah saatnya gue dapat Serie A dengan menurunkan ego, dan akhirnya bagus banget sih.
Kemudian apalagi teman-teman yang menarik? Kalau dari data Opta ini adalah kemenangan Coppa Italia ke-8 untuk Inter. Terakhir di 2010-2011 dan Inter udah ngebalap Lazio 7 Coppa Italia, tapi Inter tetap di bawah Juventus 14 dan Roma 9. Ini adalah Inter main di extra time kan tadi malam. Itu adalah untuk pertama kalinya Inter main di extra time. Inter will play the extra time in Coppa Italia final for the first time. Ya betul, ini untuk pertama kalinya. Sementara ini adalah keempat kalinya untuk Juventus dari 7 final mereka di Coppa Italia bermain extra time. Berarti Juventus dikit-dikit extra time juga dia. Kuat juga nih. Gua agak khawatir nih kalau kita terlalu euforia berlebihan, tenaganya nggak dijaga, besok kita lawan Cagliari drop karena kita nih main capek banget nih. Kemudian nih kalau Barella golnya yang luar biasa itu di menit ke-6 adalah gol tercepat di final Coppa Italia sejak Stefan Radu. Juga melawan Juventus 2015. 2015 tuh eranya siapa ya? Bukan Simone Inzaghi ya? Stefan Radu ini, bukan Ionut Radu yang kemarin juga akhirnya gayanya udah seneng banget ya. Tapi emang lega sih kemenangan kita ini ya teman-teman ya. Membuat bebannya jadi agak lebih enteng. Di konferensi pers Darmian ngomong, sepak bola mengajarkan Anda untuk menyelesaikan pertandingan sampai dengan menit-menit terakhir dengan cara yang terbaik. Jadi jangan putus asa di tengah pertandingan. Kemudian Darmian juga mengatakan everyone contributed, semua orang berkontribusi. Whether dia started the game or came as substitute, antara walaupun apa, semua pemain memberikan kontribusi, baik mereka yang main sejak awal maupun yang datang dari bangku cadangan. Lalu kayak Gosen, Caicedo, Gagliardini gimana ya? Tetaplah mereka berkontribusi ketika latihan, mereka juga berkontribusi. Gue suka dengan kata-kata Inzaghi, mana ya? Gue baca si Inzaghi itu dia ngomong gini. Our approach to the second half, pendekatan kita di babak kedua itu sangat jelek. Kita memberikan mereka 2 gol, tetapi untungnya kita segera kembali fokus. Tetapi tim ini tidak pernah menyerah dan saya sudah mengetahui tentang mentalitas pemenang Inter sejak 8 Juli, berarti sejak dia ngelatih Inter. Zhang dia ngomong, this win today, kemenangan hari ini mengkonfirmasi, menunjukkan bahwa kita ada di jalan yang benar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Wah, semoga dapat suntikan dana deh. Gue berharap De Paul sih ke Inter sih. Zhang, saya ingin berterima kasih ke semua orang yang telah menolong perjalanan kita dan fans yang selalu mendukung kita di semua sudut dunia. From every corner of the world, katanya Steven Zhang. Semoga ada pemain baru sih. Kalau gue udah cukup puas dengan penyerang kita sih. Dzeko, Lautaro udah 4 banget sih. Dzeko ini menang di Olimpico ya, berarti dia untuk pertama kalinya ngangkat piala di Olimpico. Untuk teman-teman tadi malam yang nonton gimana? Stres gak? Kok gue doang sih yang mual pas tiap ngeliat penalti, udah gak sanggup gue ngeliat penalti. Terus analisis teman-teman untuk pertandingan tadi malam gimana? Kok kita bisa tiba-tiba nyetak 4 gol gitu ya lawan tim sekelas Juventus di final pula, dan Allegri dia sayang banget. Gue lihat dia dimaki-maki sih oleh anak-anak Juventus karena Juventini karena dianggap mengubah formasi terlalu cepat dan kenapa harus bertahan, kenapa nggak menyerang aja, itu yang banyak berseliweran di teman-teman Juventus. Oke deh teman-teman, sekian dari gue. Nanti kita live lagi, kita kalian Cagliari. Gue akan bikin sesi live juga di GoPlay nanti untuk membahas gol-gol deh. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye. Thank you.